Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Rumah ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Anies Baswedan dalam forum internasional yang kemarin diundang di Australia dan sempat diwawancarai di ABC News ya. Ini sesuai dilansir oleh populis.id. Di forum internasional, Anies Baswedan buka-bukaan sebut kinerja pemerintah pusat buruk ya. Nah, sekitar apa saja kinerja pemerintahan yang dimaksud oleh Anies? Langsung saja kita baca dan kita ulas. Populis Jakarta, calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan buka-bukaan soal kinerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi COVID-19. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu menilai pemerintah pusat buruk dalam menangani COVID-19. Hal itu Anies sampaikan di hadapan akademisi Universitas Australia International pada Selasa lalu. Dia bercerita bagaimana pengalamannya menangani COVID-19 saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ketika itu, menurut Anies, Pemprov DKI kerap berbeda pendapat dengan pemerintah pusat dalam penanganan COVID. Lihat saja cara respon Menteri Kesehatan, selalu negatif pada kami, Pemprov DKI, ujar Anies. Kami tidak sejalan dengan pemerintah pusat cara menangani COVID, khususnya Menteri Kesehatan, tambahnya. Anies bercerita saat Pemprov DKI memberikan hasil evaluasi dan penelitian pada Menteri Kesehatan. Tetapi pihak Kemenkes meresponnya dengan negatif. Satu contoh, kami kirim sampel dari pasien COVID di Jakarta pada Menteri Kesehatan, tapi kami tidak pernah diberitahu hasilnya, ujarnya. Kami tidak pernah dapat respon baik dari Menteri Kesehatan, karena itu saya melakukan pendekatan berbeda, yaitu menjaga kepercayaan warga Jakarta, tandas Anies. Diketahui bahwa Anies Baswedan sedang berada di Australia pada pekan ini. Ia melangsungkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, dan Gubernur Reserve Bank, Philip Lowe. Anies juga menemui WNI yang berada di Australia. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan manuver Anies dalam hal safari ya. Tidak hanya di lokal, di di Nusantara ya, di Indonesia, tetapi juga kita ketahui Anies sudah mempunyai ya pendekatan sampai level internasional ya. Jadi dari segi forum internasional Anies jelas menguasai ya. Kalau dibandingkan dengan baca pres lain yang sering disebutkan dalam survei ya, kita ketahui Anies lebih unggul secara dari background pendidikan Anies S2 ya, S3 di Amrik ya, S3 terakhir ngambil politik ya. Kemudian kita ketahui dalam hal forum internasional ya, jauh-jauh hari Anies sudah menabung gitu ya, dan ini adalah modal penting bagi Anies untuk berbicara di level internasional, karena memang tidak hanya lokal saja gitu ya yang perlu dijadikan sebagai tujuan dan juga fungsi nanti ya presiden untuk mengurusi rakyat, tetapi juga harus menguasai ya, tidak hanya secara teknis bahasa komunikasi bahasa Inggris yang lancar ya, komunikatif, tetapi juga mampu diterima di lingkungan internasional. Nah, memang lingkungan tujuan dari presiden tadi ya, rakyat menginginkan ya pengurusan yang paripurna dalam hal segala aspek ekonomi ya, sosial, politik. Tetapi tidak bisa dipungkiri ketika kita sudah juga ya terbiasa di lingkungan internasional, itu akan memudahkan dalam komunikasi di level tataran internasional. Dan kemarin ya, setelah beberapa forum itu menjadi hal yang biasa, dan ini tentu saja dalam komunikasi publik ya, tentu saja internasional lingkungan internasional Anies lebih banyak disukai ya, lebih banyak diterima karena sudah menabung sejak awal ya, dari segi forum ya dihadiri ya. Dan ini tentu saja sangat jauh sekali ya
meskipun kita tidak setiap sosok itu mempunyai positif kelebihan dan kekurangan, tetapi apa yang sudah didapatkan oleh Anies ini adalah tentu saja modal berharga ya, dan akan lebih bisa dipandang di dunia internasional. Dan kemarin Anies ya sudah diundang sebagai tamu, dan nampaknya ya preferensi ya masyarakat internasional kalau kita melihat lebih condong kepada Anies ya, dari segi penguasaan bahasa lebih komunikatif, kemudian juga orang juga ya secara teknis ya pengen gitu ya dalam hal komunikasi itu bisa ngerti gitu ya, dan Anies sudah memulai hal itu. Kemarin juga sudah sempat diundang sebagai dosen tamu di negara jiran Singapura ya. Anies banyak bicara banyak hal tentang rekam jejaknya di ya Jakarta ya, terutama masalah transportasi yang bisa menjadikan acuan gitu ya. Jadi kita saat ini memang terkesan menurun dalam hal konstelasi ya dalam lingkungan internasional ya. Dahulu ketika awal-awal negara ini menjadi macan Asia, negara jiran seperti Malaysia ya dan sekitarnya itu berguru kepada Indonesia ya, tetapi seiring dengan waktu ya, dengan melemahnya konstelasi geopolitik Indonesia, Indonesia itu terkesan dianggap sebelah mata gitu ya. Nah saat ini kita ketahui kondisinya sama gitu ya, kita kadang dianggap sebelah mata oleh negara, jangankan negara yang agak maju seperti Singapura ya, negeri jiran Malaysia aja kita sudah ketinggalan jauh dari aspek pendidikan gitu ya, kemudian ekonominya dan lain sebagainya. Dan Anies ya meskipun ya masyarakat tidak peduli ya dengan hubungannya dengan komunitas internasional, tetapi ini juga menjadi hal yang paling baik untuk komunikasi publik ya, komunikasi ya internasional. Dan kemarin ya dalam hal penyampaian ide dan juga pikiran yang disampaikan oleh Anies dalam wawancara di Australia di ABC News, itu memang bagaimana Anies itu menggambarkan apa yang sudah selama ini dikerjakan tentang rekam jejaknya ketika menjalankan kinerjanya di pemerintahan DKI Jakarta ya. Jadi ada hal-hal yang disampaikan oleh Anies di tengah komunitas internasional terkait penanganan masalah COVID ya. Jadi penanganan masalah COVID meskipun ini sudah berlalu, tapi hal-hal yang sudah dilakukan oleh Anies itu bisa menjadikan pelajaran tentu saja ya terkait masalah penanganan. Kita ketahui awal-awal ketika COVID itu muncul di Indonesia, ada ya memang penanganan yang tidak sesuai atau jauh dari kata standar gitu ya, misalnya tentang jadi tidaknya lockdown gitu ya. Dan Anies kalau kita ingat ya sebelumnya, dan beberapa kepala daerah yang lain ya sempat menginginkan ya untuk percepatan penanganan COVID itu ya melakukan lockdown ya. Kemudian bagaimana penanganannya ya, penanganannya selanjutnya terkait kebutuhan pangan, sandang dan papan sementara dibiayai oleh APBD ya. Nah ternyata ini berbeda jauh dengan pemerintah saat itu yang melihat lebih kepada untung rugi dalam hal mengurusi rakyat gitu ya. Ketika lockdown itu pasti akan memerlukan biaya mahal ya, dan ini adalah hal yang patut dipertanyakan dari peran pemerintah yang harusnya lebih ya mendahulukan kesehatan masyarakat ya daripada kepentingan untung rugi. Nah misalnya juga ini yang penting ya, tidak hanya masalah yang sebelumnya tentang pengaturan transportasi ya di Jakarta yang kita ketahui ya salah satu wilayah di dunia yang macetnya luar biasa gitu ya. Hingga saat ini
kita juga tepuk jidat gitu ya, dengan adanya pembangunan ya sarana transportasi umum tidak kunjung menyelesaikan apa yang dipermasalahkan dunia saat ini, yaitu tentang kemacetan yang parah. Nah, memang Jakarta ya, atau sistem yang dipakai saat ini memang sangat sulit gitu ya untuk menghindarkan ya Jakarta sebagai kota dengan kemacetan yang tinggi ya. Salah satunya dengan meskipun ya dibangun fasilitas umum, tetapi yang menjadi persoalan utama adalah ya dengan sistem kapitalis saat ini ya, semua orang ya kecenderungannya itu kumpul ya di tengah pusat kota, yaitu Jakarta gitu ya. Jakarta macet, kemudian juga semua perputaran uang ada di tengah-tengah Jakarta, maka wajar jika mayoritas orang saat ini itu lebih cenderung berkumpul di Jakarta. Nah, kembali kepada penanganan COVID. Nah, penanganan COVID apa yang disampaikan oleh Anies ya, ini adalah suatu pelajaran yang berharga, karena terkesan pada waktu itu pemerintah ya lebih memperhitungkan tentang untung rugi terhadap penanganan COVID ya. Kita ketahui ya, setelah ada seruan untuk lockdown, justru pemerintah menolaknya ya. Kemudian juga pada saat desakan pemerintah untuk juga membiayai ya ketika ada PPKM, itu terkesan ada hitung-hitungan untung rugi. Nah, kita ketahui pada saat anggaran COVID yang juga menghebohkan ya, sekitar 1.000 triliun diajukan pada awal 2001 ya kalau nggak salah. Itu kalau kita melihat perkembangannya juga tidak begitu berefek gitu ya. 1.000 triliun diajukan, tetapi setelah itu kondisi ekonomi tidak kunjung menjadi lebih baik ya, justru ya sama-sama saja gitu ya. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Anies ya pada saat melakukan kinerjanya pada penanganan COVID pada pemerintah Pemprov DKI ya. Sempat gitu ya Anies bercerita hasil evaluasi dan penelitian pada Menteri Kesehatan ya selalu direspon negatif ya. Nah, ini adalah persoalan yang terus terjadi pada waktu awal-awal COVID ya, di mana Kemenkes itu yang harusnya menjadi leading sektor ya, justru dilangkai oleh pemerintah dengan mendelegasikan ya semua urusan COVID itu kepada satu orang, yaitu LPP, Luhut Binsar Panjaitan. Nah, misalnya tentang saat Pemprov DKI memberikan hasil evaluasi ya dan penelitian kepada Menteri Kesehatan ya, tetapi Kemenkes meresponnya dengan negatif ya. Kami kirim sampel dari pasien COVID di Jakarta pada Menteri Kesehatan, tapi tidak pernah diberitahu hasilnya ya. Nah, apakah sudah tanya gitu ya. Nah, juga kita ketahui ya, memang COVID ini seperti kebiasaan dari penyakit yang selalu muncul pada setiap peradaban manusia ya, hampir setiap 100 tahun itu muncul gitu ya. COVID ya, yang semulanya juga flu Spanyol ya, yang menelan hampir kematian hampir ya jutaan orang ya. Dan COVID ini kembali lagi ya setelah 100 tahun. Dan tentu saja dengan adanya pembiasaan dan penanganan yang baik ya, akhirnya COVID ini menjadi hal yang biasa dalam hal penanganan ya. Dan alhasil kita ketahui ya, meskipun sudah ada turunan varian baru, hingga saat ini COVID terkesan masih bisa menjadi sama seperti penyakit pada umumnya, yaitu flu misalnya. Nah, itulah apa yang disampaikan oleh Anies. Sekali lagi ya, tidak hanya
apa yang disampaikan terkait penanganan Pemprov DKI Jakarta yang menjadi rekam jejak Anies pada waktu itu yang yang lumayan bisa jadikan pelajaran ya, tetapi juga bagaimana penerimaan luar negeri terhadap Anies itu akan dijadikan modal bagi Anies ya untuk bertarung dalam Pilpres 2024. Dan saat ini yang kiprahnya yang sangat luas ya hanya Anies gitu ya. Calon-calon yang lain ya kita belum lihat kinerjanya, misalnya Ganjar ya yang kinerjanya masih seputar lokal saja, pun juga Prabowo yang memang meskipun mempunyai kemampuan ya di internasional tapi dalam lingkup militer ya. Dan ini tentu saja akan menjadi poin plus bagi Anies dalam kontestasi Pilpres. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.